sekolah. Pertama di sekolah sendiri, yaitu di SDN 1 Godang, dan yang kedua di SDN 2 Bakalan. Dalam kajian manajerial ini dikupas tuntas rapot mutu sekolah berdasarkan kondisi nyata, dianalisis kelemahan dan kekurangannya sehingga dihasilkan rekomendasi untuk perbaikan mutu sekolah tersebut. Sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bakalan. Kepada beliau Ibu Endang Sawasih SPD Magister Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku yang dituakan di sini mohon maaf. Dan nanti selama penjenengan makan di sini, apapun yang penjenengan butuhkan, monggo jangan sungkan-sungkan. Penjenengan langsung saja menghubungi kepada siapa yang penjenengan nanti kesakit. Memasuki acara yang ketiga, sosialisasi kegiatan kajian manajerial dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. Kepada Bapak Sri Wasito SPD Magister Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memulai kegiatan sosialisasi ini. Yang pertama, tentu tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kekuatan untuk senantiasa meningkatkan kompetensi kita dalam hal membersamai anak-anak belajar di jenjang SD. Kemudian yang kedua, tentu tak lupa kepada Bu Endang Sawasih SPD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Bakalan, kami ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar berbagai hal di sekolah ini, dan juga saya ucapkan terima kasih atas doa-doa beliau sehingga nanti saya dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Tak lupa kepada Bapak Ibu guru tangguh ya di SDN 2 Bakalan ini, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasinya, atas integritasnya dalam hal kegiatan pendidikan di sekolah ini. Latar belakang kegiatan ini, OJT 2 ini, pertama untuk memenuhi tugas diklat CKS pada tahapan on the job training 2 atau di sekolah magang 2. Jadi saya sudah melalui di sekolah magang 1, saya mempelajari sama kajian manajerial, kemudian mengadakan IHT, pemanfaatan infografis ANPA dalam pembelajaran. Nah, di sekolah magang 2 ini, di SDN 2 Bakalan ini, saya juga nanti akan belajar bersama Bapak Ibu semua. Kemudian untuk peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, kaitannya saya pribadi, ini kalau dikaitkan dengan banyak hal, 8 standar, tentu saja sangat jauh minim pengalaman kami dalam persiapan memimpin sebuah institusi pendidikan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik, karena ending atau akhir dari 8 standar itu yang utama adalah standar kelulusan, sehingga kualitas pembelajaran akan meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian di sekolah ini nanti saya juga akan belajar tentang sejarahnya itu. Jadi bagaimana sejarah berdirinya letak geografis, visi, misi, tujuan, dan juga capaian 8 standar nasional pendidikan.
Nah, lebih fokus lagi Bapak Ibu, dua hal yang akan kami lakukan atau saya lakukan di sekolah ini. Yang pertama, kajian manajerial dari 8 standar, utamanya berlandaskan pada rapor mutu, tetapi juga data-data yang real, data-data kenyataan itu lebih penting, Bu. Jadi nanti bisa dipadukan. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi. Dalam hal ini yang paling rendah kompetensi saya dari 4 kompetensi kepala sekolah itu supervisi, Bu. Ini yang karena belum pernah mengalami, ya, belum pernah merencanakan, belum pernah mengevaluasi dan sebagainya, maka nanti saya akan belajar secara khusus kepada ibu kepala sekolah. Kemudian teknis pelaksanaan peserta Bapak Ibu warga SDN 2 Bakalan, waktu dan tempat. Nanti saya akan melaksanakan kegiatan kurang lebih selama seminggu, dimulai dari kemarin setelah datang untuk menyampaikan maksud dan menyampaikan surat dari LPJ UNS, saya satu-satukan kepada Ibu KS. Kemudian tempat di lingkungan sekolah ini, baik di dalam kelas, di ruang kantor maupun lingkungan secara umumnya. Kemudian narasumber di Bapak Ibu kepala sekolah sekaligus panjenengan semua. Kemudian tahapan kegiatannya, saya mulai dengan kemarin kehadiran pertama untuk menyerahkan surat penunjukan magang 2 di sekolah ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Nanti dilanjutkan dengan pengambilan data seperlunya. Artinya saya menargetkan seminggu selesai. Teknik nanti ada studi dokumen, ada wawancara atau pengamatan. Outputnya pertama bagi saya sendiri nanti peningkatan kompetensi saya dalam hal manajerial dan supervisi. Kemudian kalau nanti jadi, insya Allah nanti ada kajian manajerial yang bisa digunakan untuk pegangan di sekolah ini. Lebih khusus lagi terkait kegiatan kajian manajerial ini, yaitu saya ingin belajar bagaimana pemetaan capaian 8 SNP yang didasarkan kondisi nyata dan rapor mutu sekolah, yang kegunaannya untuk menemukan potensi dan tantangan dalam rangka meningkatkan layanan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Kemudian yang kedua, kegiatan peningkatan kompetensi, yaitu meningkatkan kompetensi berdasarkan dimensi kompetensi yang paling rendah, yaitu supervisi di sekolah ini. Nah, kemudian teknik yang digunakan ini ada wawancara dengan narasumber, kepala sekolah, guru, teknik, kemudian pengamatan dan studi dokumen. Untuk kegiatan peningkatan kompetensi khusus supervisi, nanti saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang supervisi itu sendiri. Nah, kemudian saya sudah mengatur ke Ibu Syawal terkait dengan kegiatan ini. Tadi sudah saya mengaturkan. Untuk narasumber kegiatannya nanti standar kelulusannya Bu Siti Istiqomah karena beliau guru kelas 6. Kemudian standar isinya Bu Endang Sawalse SPD APJ selaku kepala sekolah yang paling menguasai kurikulum. Kemudian nanti standar prosesnya Bu Rofianti SPD, nanti memerlukan foto di kelas ketika pembelajaran. Kemudian standar penilaian nanti Bu Dora, kemudian standar GTK Bu Endang Sawalse, standar Sarpras Pak Abdul Romawan, standar pengelolaan Bu Sri Hartini, kemudian standar pembiayaan Pak Lilik Pacaran Joli SPDI, dan yang B peningkatan kompetensi khusus supervisi nanti kepada Ibu Kepala Sekolah. Nah, berikutnya Bapak Ibu ini sudah sampai kepada intinya kajian manajerial. Maka
Ayo kita lihat rapot mutu di SDN 2 Bakalan. Panduan dalam membaca rapot mutu ini intinya Bapak Ibu. Jadi rapot mutu cara membaca mudahnya dengan diberikan bintang. Bintang ini untuk bintang 1 itu menuju SNP 1 dengan batas atas 2,04, saya kira tidak ada. Kemudian bintang 2 menuju SNP 2 itu 2,05 sampai 3,7. Kemudian bintang 3 menuju SNP 3 3,71 sampai 5,06. Ini ada beberapa indikator yang memiliki nilai bintang 3. Kemudian menuju SNP 4 5,07 sampai 6,66, dan yang terakhir sudah SNP bintang 5 6,67 sampai 7. Nah, bagaimana kita mengaitkan nilai dengan bintang itu? Maka di sini ada yang berwarna merah Bapak Ibu. SNP 1 artinya belum ada, atau kita harus memenuhi mutu yang ada di indikatornya. Kemudian kalau bintang 2 berarti kita diminta sudah ada, tapi kita diminta melengkapi mutu sesuai indikatornya. Kemudian yang SNP 3 ini kita diminta memperbaiki mutu. Kemudian yang SNP 4 kita diminta mengembangkan mutu. Nah, mengembangkan mutu artinya sudah ada, sudah sesuai standar, kita bisa mengembangkan lebih dari standar itu. Kemudian jika SNP 5 ini 6,67 sampai 7, kita diminta mempertahankan mutu. Nah ini raport mutu di SDN 2 Bakalan tahun 2020. Ini untuk standar kelulusan ini sudah bintang 4 6,24. Kemudian standar isinya sama, bintangnya 4 6,38. Standar prosesnya 6,44. Standar penilaian pendidikan 6,38. Standar penilaian tenaga pendidikan 6,61. Standar sarpras ini 5,26. Standar pengelolaan pendidikan 6,51, dan standar pembiayaan ini 6,31. Di masing-masing standar ini memiliki indikator Bapak Ibu, dan di antara indikator itulah kita nanti bisa memberikan peningkatan atau perbaikan. Bagaimana dan langkah-langkahnya? Pertama, kita cermati dulu secara menyeluruh ya raport mutu di sekolah ini tahun 2020. Kemudian di sana ada 8 standar nasional pendidikan. Kemudian ada kondisi ideal, di mana kondisi ideal itu sudah tercantumkan pada tiap sub indikator. Kemudian berikutnya kita mengisi berapa nilai raport mutu pada tiap indikator. Ini tinggal memasukkan angka-angka pada tiap indikator. Kemudian bagaimana kondisi nyata di sekolah ini? Bisa jadi kondisi nyata itu agak berbeda dengan raport mutu yang sudah ada. Maka ada juga kondisi yang potret di lingkungan sekolah ini yang tidak ada di dalam indikator raport mutu, maka ditambahkan di sana. Kemudian apa potensi dan hambatannya? Potensi diambil dari kekuatan sekolah, sedangkan tantangan atau hambatan itu diambil dari kekurangan atau kelemahan dari indikator. Ini saya menampilkan contoh Bapak Ibu. Contohnya ini standar kelulusan. Ini pada indikator pertama 1.1, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap. Nah, kondisi ideal ini
1.1 itu memiliki subindikator itu sampai 10 Bapak Ibu. Sampai 10, 1.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman, perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter, sikap disiplin, santun, jujur dan peduli sampai 10. Nah, maka kondisi ideal ini ya seperti yang tampil seperti ini. Beriman, disiplin. Jadi yang dari indikator 1.11, 1.12 itu diringkas dimasukkan ke sini, kondisi ideal. Jadi kayak seperti kita mencari gagasan utama dari kalimat utama, nanti dimasukkan ke sini. Kemudian hasil rapat mutu ini 1.1 ini 6, kalau di sini 6,33. Nah, ini contoh ini. Nah, contohnya di sini contohnya saya tulis 6,81 misalkan ini di sekolah saya misalkan ya. 6,81. Kemudian kondisi nyata itu kita acuannya peserta didik ya. Ini kan sudah memiliki perilaku yang mencerminkan. Ini kita tulis ulang di sini, tetapi kita sesuaikan. Barangkali ada yang paling kuat di antara nilai-nilai sikap ini atau yang paling lemah. Jadi kita mengambil ini ya, kondisi nyata itu dari kondisi ideal, kemudian kita ubah dengan sebenarnya. Kemudian kita ambil potensi kekuatan peluangnya yang paling bagus. Nah, dari 10 indikator, subindikator mungkin kita ambil saja beberapa yang paling kuat begitu ya. Kalau dari rapat itu bisa diambil yang nilainya paling tinggi. Misalnya di SD ini dari 1.1 ini yang tinggi, sementara ini yang 6,76 sikap. Nah, ternyata ini yang paling tinggi. Maka kekuatannya sekolah ini adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sekolah SDN 2 Bakalan ini. Kemudian kelemahannya yang paling rendah ini misalnya 6,06. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab. Nah, ini sebagai kelemahan. Ini berarti ditulis di kondisi nyata di sini. Kurang dalam memiliki sikap tanggung jawab. Di sini di kondisi nyata ini ditulis. Nah, jadi untuk kondisi nyata ini kita tinggal menuliskan, diambil dari subindikator. Mana nilai yang paling tinggi dan mana nilai paling rendah. Nah, kemudian dari nilai paling tinggi ini digeser ke kekuatan. Kemudian dari yang nilai paling rendah, kurang dalam memiliki sikap tanggung jawab, digeser ke tantangan. Berarti tantangannya siswa kurang memiliki sikap yang mencerminkan tanggung jawab. Nah, kemudian rekomendasi ini untuk mengatasi tantangan. Nah, misalkan kegiatannya melatih siswa untuk bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran di kelas, atau mungkin dalam kebiasaan semacam itu. Ini alurnya untuk mengetahui kondisi nyata manajerial di 8 standar di sekolah ini. Nanti saya juga ini Bapak Ibu membawa print-printan ini, kosongan ini 8 standar. Nanti otomatis akan menjadi tugas dari masing-masing penanggung jawab atau narasumber di standar tadi. Nanti supaya bisa dilengkapi. Mungkin begitu Bapak Ibu yang saya hormati kegiatan saya. Kita akan dalam beberapa hari ke depan saya akan menemui Bapak Ibu satu persatu untuk mengkonfirmasi kondisi nyata, kemudian potensi, tantangan, dan rekomendasi peningkatan strategi di sekolah ini. Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaannya, teknisnya nanti secara informal, artinya tidak dalam suatu forum seperti ini, tapi ketika saya mengendaki saya ingin mengetahui kompetensi kelulusan, nanti berarti saya dengan narasumbernya Bu Siti Kumar, nanti saya minta datanya,
kondisi sebenarnya, kemudian nanti saya minta dokumen fotonya. Nah, beliau mengatakan ya, jadi izinkan kami untuk melakukan wawancara langsung, melihat kondisi nyata serta mengambil dokumentasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.